Tuhan debata aja kuba amanami na makabangsa di wana gijam. Buk puji-pujian ba Tuhan di pasah rohan nami kuada kamu de bagi. Ala takas do Tuhan bakti lalau kami. Gudang di pasum. Tidak madongan ni kami pergugi kami ni Tuhan. Tidak mengulah kami ulau na marsibabuhay. Bumi Tuhan di bagasan hay pasok kami buay marpungo. Tongon di manugon ni Arion tidak sipul kami mengulahon. Ada nami na marsibabuhay ni Tuhan. Dohot amang guru nami Raja Sirai. Di namang ulah kami, di namang muka kami ali Tuhan. Di ulaw nami manipa may biari sadaryon. Amang perdenggan basa, ima di narak mangudurhok kami, di anak dohok guru min, tubagas coromi. Di nalaw medjalo pasu-pasu perdagaso siap ko, sulat hide-hide nakosomi. Homa julani mahamil Tuhan, asa homa dapat tulus seluruhnya di perdalanan nami. Padahal sudah kasih badi, padahal permarasiat hamil Tuhan, atau asih maru hamil Tuhan, jumulu urasi dosa pangalasunnya milik Tuhan, asagiat tama aja dia hamil Tuhan, nagabi hasahatan di pasu-pasum dan ekspasato menurut kami, di bagasan buarnya namu Tuhan Yesus Kristus yang kami, jalo matang yang panggilan nami, mau lihatnya madiho, amin. Kirain boleh mengambil tempat di sebelah kanan menghadap gereja, dan keluarga seterus boleh mengambil tempat di sebelah kiri menghadap gereja.
Terima kasih. Kita semua, salam sehat Horat Sudehita. Saudara-saudara yang bersuka cita, pada saat ini kita buka kebaktian kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 287 sekarang bersyukur. Nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang menetapkan perkawinan itu. Kau melihat kedua saudara kami ini, Richard Roberto Halomuan Sirait dengan Rita Maria Rosana Buru Sitorus, yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu ya Tuhan. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah hidup mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai, dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Selamat di Tangan Yesus. Kasih
padihita saluhutna. Kamu kadongan, mari kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi pernikahan, perkawinan dari saudara Richard Roberto Halomoan Sirait dengan Rita Maria Rosana Borusitorus pada hari ini. Itu kami sengaja mengambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, pasal yang ke-13, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Di bahasa Batak, songonot didok opiak kadongan, kailasma rohamuna, teulu mahamu patuguon, jala apoan. Radama pikiran muna, raduti hamuma dame, asa didongani debata, parholong jala pardami kamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu pekerjaan mempertemukan, mempersatukan dua insan yang berbeda latar belakang, berbeda personal, mungkin berbeda pendidikan, latar ekonomi dan lain sebagainya. Tidaklah selalu menghasilkan, tidak selamanya menghasilkan itu dengan baik, dengan sukacita. Karena di sana ada proses atau tahapan yang akan dilalui dengan lajur tertentu. Terkadang kita dalam perjalanan itu diperhadapkan dengan benturan hidup, problema hidup, makanya untuk mempertemukan dua insan tersebut dapat terwujud dan terrealisasi apabila prakarsa Tuhan kita libatkan di sana untuk membentuk dan membangun. Artinya saudara-saudara, sekalipun melalui ibadah pemberkatan dengan jalur itu kita lalui dengan jalan medianya, bukan berarti wujud kepribadian daripada yang dipertemukan itu menjadi satu, luput dari segala sesuatu, yaitu masalah, problema hidup, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanya keluarga itu, perkawinan itu bagi orang lain, ada yang mengatakan itu adalah sangat misteri. Kenapa disebut itu misteri?
Memang segala sesuatunya itu terkadang sulit kita mengerti. Terkadang kita sulit untuk mengartikan apa makna yang disebut itu keluarga yang dipersatukan oleh Tuhan sebagai suami dan istri. Namun semuanya itu saudara-saudara, sebagaimana Tuhan yang menciptakan dan membentuk dan membangun. Sering itu pemazmur mengatakan bahwa kemisterian itu dapat terwujud, dapat terbentuk dengan baik apabila yang dipertemukan itu dibangun, didirikan hanya oleh Tuhan saja, bukan didirikan oleh manusia. Artinya Tuhan yang membangun, Tuhan yang membentuk, Tuhan yang mempersatukan. Akan tetapi sekalipun Tuhan yang mempersatukan, dikatakan hal itu tidak akan mungkin luput dari segala sesuatu permasalahan kehidupan sebagai manusia yang dipertemukan oleh Tuhan. Yang pasti di sana saudara-saudara, suatu pesan di dalam berkat itu yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Itulah dasar yang kuat karena kekuatan kuasa daripada firman yang mempertemukan, Tuhan yang mempertemukan. Yang pasti tidak boleh diceraikan oleh manusia, sekalipun terkadang hal statement itu jelas boleh berubah kalau memang manusia yang dipertemukan itu tidak fokus akan panggilan itu dan tidak memaknai apa arti yang disebut menjadi yang dipersatukan, dipadukan, dibentuk oleh Tuhan. Karena kadang manusia itu tidak merasakan apa arti panggilan itu, karena pernikahan itu adalah panggilan Tuhan, bukan panggilan manusia. Panggilan itu terwujud karena Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang memanggil. Debatado na maju, debatado na pasadahon. Bukan berarti dunia ini hampa dalam rintangan itu. Tetapi bagaimanapun dunia ini akan berusaha untuk membenturkan keluarga itu. Itulah pekerjaan dunia. Akan tetapi apabila keluarga, suami istri, dua personal laki-laki dan perempuan itu mengaku bahwa itu adalah panggilan Tuhan semata, sehingga mereka mempertanggungjawabkan itu dan memaknai apa arti pernikahan itu secara Kristiani. Itulah yang dihadapi Paulus di jemaat Korintus, di mana keluarga pada saat itu mungkin dibenturkan oleh masalah perselisihan, perceraian dan lain sebagainya. Karena mereka itu diperhadapkan kepada perlakuan-perlakuan moral yang buruk. Sebagaimana kesan daripada Korintus itu tidak baik untuk ditiru dalam soal hal kekeluargaan. Kesan moral buruk dari Korintus dapat mempengaruhi kehidupan mereka, yang selalu mengarahkan hidup itu untuk dipisahkan dan untuk tidak memaknai arti daripada panggilan itu, hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengharapan, dan hidup di dalam iman. Boleh jadi tidak kuat dan mungkin bercerai-berai
apabila personal dari salah satu personal itu tidak mengaminkan apa yang disebut dari makna kesatuan, berkat yang mereka terima dari Tuhan. Mereka lupa, mungkin mereka mengingkari, mereka melupakan apa arti panggilan itu sebagai keluarga Tuhan. Richard Roberto Halomoan Sirait dan Rita Maria Rosana Borusitorus. Pada saat ini saudara boleh disebut menjadi keluarga Tuhan. Menjadi keluarga yang sudah satu di dalam Tuhan. Keluarga yang dipersatukan oleh Tuhan. Itulah menjadi gereja. Kata Paulus itu pada saat ini saudara disebut digelari menjadi rumah Tuhan. Menjadi tubuh Kristus. Bagaimana gambaran tubuh Kristus, keluarga Tuhan, rumah Allah, bagas joro, gabi gereja na Mehmet. Inilah gereja yang pertama. Bagaimana saudara dibentuk menjadi gereja. Di dalam tritugas panggilan itu, dalam gereja itu ada 3 dasar, yaitu persekutuan, belas kasihan, dan menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana saudara berdua dapat mewujudkan gereja itu di tengah-tengah keluarga, menjadi keluarga tiruan, menjadi keluarga yang mengidolakan Tuhan, menjadi keluarga yang hidup di dalam kasih agape daripada Tuhan. Harus saudara bertanggung jawab karena itulah panggilan. Dan bagaimana itu hak yang saudara terima harus saudara pertanggungjawabkan dalam kehidupan di dunia ini. Jadi terang, jadi tiruan, jadi teladan. Sebagaimana saudara sudah dipersatukan oleh Tuhan di dalam kasih-Nya. Tentu saudara harus menjadi, boleh dikatakan menjadi penyalur kasih daripada Tuhan, menjadi distributor dari kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah merajut saudara menjadi satu di dalam kasih-Nya. Tuhan sudah pertama sekali mempersatukan di dalam kasih. Karena itu tanggung jawab saudara bagaimana boleh mengalirkan kasih yang saudara terima itu. Keluarga yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Bukan dengan kasih manusia, bukan dengan kasih secara lahiriah atau duniawi, tetapi hidup di dalam kasih daripada Tuhan. Karena itu saudara disarankan ada 3. Yang pertama, jadilah saudara menjadi hidup di dalam sukacita di dalam Tuhan. Pasti saudara Richard dan saudara Maria pada saat ini boleh dikatakan bersukacita hari ini. Mungkin berbeda dengan hari-hari yang lalu. Mungkin keluarga Sitorus dan keluarga Sirait pas demikian. Dan harap kamura namarsak di bagasa partikino nanti. Bagaimana Richard? Apakah memang saudara merasa sukacita pada saat ini dengan roh tua? Bagaimana? Gue udah honom munai? Manang na biasa-biasa dong. Pasti ada kehususan sekarang. Karena saudara berada di altar Tuhan, berada di hadapan Tuhan, dengan sujud di hadapan Tuhan. Selama ini bukan berarti saudara tidak sujud, tetapi hari ini adalah spesial bagi saudara untuk boleh saudara tidak akan lupa dan melupakan itu, bahwa saudara dipertemukan, dipersatukan oleh Tuhan di dalam kasih-Nya. Hiduplah di dalam sukacita. Mangulu kamu di bagasalas niroha. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan bukan berarti kita tidak dalam arti diluputkan dari suasana yang tidak bersukacita. Jangan salah. Mulu dipasu-pasu hita di gereja, mulu dipasu-pasu hita dengan asing. Secara Kristiani bukan berarti semuanya itu sudah baik-baik. Sukacita yang saudara terima pada saat ini
bukanlah sifatnya secara lahiriah. Secara boleh dikatakan saudara-saudara karena kesuksesan atau keberhasilan. Tetapi lebih daripada itu, lebih penting bagaimana mengena dalam pertumbuhan spiritual atau kerohanian saudara. Sukacita itu boleh kita capai karena keberhasilan kita, apa yang kita pikirkan terwujud, dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan sukacita yang sebenarnya. Dengan itu saudara-saudara, orang yang dapat bersukacita sekalipun menghadapi ancaman, tantangan, masalah dalam kehidupan itu, masih tetap itu tersisa sukacita itu. Tidak ada keluarga yang bebas, tidak ada keluarga sekalipun memiliki sertifikat, tidak mengalami segala sesuatu masalah. Tetapi kelebihan orang yang hidup di dalam sukacita daripada Tuhan, mereka dimampukan untuk menghalau masalah dalam kehidupannya. Orang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, masih tersisa sukacita yang daripadanya, pasti itu adalah kekuatan dan bekal bagaimana saudara mampu mengatasi segala masalah. Tanpa membuat kesatuan dalam keluarga itu dalam kerenggangan dan keretakan karena sudah dirajut, disatukan oleh kasih daripada Tuhan yang tidak mengenal erosi, yang tidak mengenal dalam arti kehidupan dunia ini, ya. Karena kasih Tuhan itu bukan kasih eros, di mana kasih eros itu mampu dia terkikis seandainya apa yang kita inginkan, apa yang kita lihat dari pasangan kita, kenyataan suatu ketika itu sudah mengikis, sudah tidak ada lagi. Tetapi kasih Tuhan tidak akan luntur saudara-saudara seperti erosi. Kasih Tuhan itu tidak akan mungkin boleh berubah kapan dan bagaimanapun, di mana, bagaimana situasi yang dihadapi, kasih Tuhan itu tetap kokoh dan kuat. Karena kekuatan dunia ini tidak akan mampu untuk membenturkan makna daripada kasih itu. Hidupilah itu. Saudara berdua harus hidup dalam sukacita itu. Di mana dalam surat Paulus ke jemaat Filipi dikatakan, sukacita itu melebihi dari sukacita yang kita kenal. Makanya sukacita yang saudara terima sekarang bukan secara lahiriah, tetapi secara rohania. Karena sukacita itu adalah berasal dari Tuhan dan berada, berdomisili, berdiam, tinggal apabila saudara tinggal di dalam Tuhan. Sekalipun saudara di dunia ini, tetapi dasar utamanya saudara tinggal di dalamnya, tinggal di dalam firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sukacita adalah buah daripada roh. Parbueni haholongonido lasni roha. Tapi bagaimana definisi hakikat daripada kasih itu? Tidak akan mungkin dia luntur karena Tuhan sudah menetapkan di dalam diri orang yang mempercayainya. Dikatakan 2 kali. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, bukan sekali. Tetapi sukacita itu selalu di atas. Sukacita yang daripada Tuhan selalu boleh berjalan melebihi daripada sukacita yang kita kenal di dunia ini. Sukacita kita secara lahiriah boleh saudara-saudara diarahkan karena bermasalah dan tidak mau lagi berjalan di dalam sukacita itu karena dia sudah dihidupi oleh roh-roh duniawi yang memisahkan dia dari sukacita yang daripada Tuhan.
Itu yang pertama. Bagaimana saudara hidup di dalam damai sejahtera sebagai keluarga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Hidupilah hidup yang kedua di sini, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sekalipun saudara-saudara, nobody is perfect. Danga dong nulutaon na sempurna. ICP. Ya. Hidup kita itu semuanya tidak sempurna. Satu orang pun dari antara kita yang bersekutu di gereja ini tidak ada yang sempurna. Danga dong nasi kop. Tetapi kesempurnaan itu saudara-saudara kita harus raih. Harus kita pergumulkan dari tahap ke tahap. Bagaimana kita membentuk ya, dibentuk dari kehidupan masalah yang kita hadapi. Itu kelebihan orang yang sudah menerima sukacita tadi. Seandainya mereka itu diperhadapkan dengan problema keduniawian, ya, maka hal itu membentuk karakter daripada keluarga itu sehingga mampu mengatasi segala sesuatu. Saudara-saudara, kalau kita melihat terjemahan bahasa Batak, paling sempurna untuk kita mengerti. Karena dikatakan saudara-saudara di sana, sayolo mahamu paulion. Nah, ya, sayolo mahamu patuguodot apoan. Dalam bahasa Indonesia itu tidak jelas artinya. Seakan-akan kita yang berusaha sehingga kita sempurna. Tetapi dalam bahasa Batak yang disesuaikan dengan bahasa aslinya, saudara harus bersiap. Saudara tidak akan mungkin boleh meraih kesempurnaan itu hanya dengan kekuatan, kemampuan, pemikiran saudara. Tetapi bagaimana saudara menerima kekuatan, pikiran Tuhan tinggal di dalam kehidupan saudara, dalam keluarga. Kita melihat dari bahasa Batak, seulu mahamu. Ya, saudara harus membuka hati untuk boleh menerima pembaharuan itu. Karena saudara tidak akan mungkin di dalam ketidaksempurnaan itu Anda bersama dikatakan sempurna. Harus menerima kesempurnaan itu dengan membuka hati kita. Roh Tuhan memasuki hati kita bersama. Muludangulu kita mengungkap, membuka pintu hati kita untuk kemasukan Tuhan. Mengulu di bagasan hatani debata, jangan bermimpi saudara tidak akan mencapai, mendapatkan dan menggapai apa yang disebut kesempurnaan itu. Karena terimalah, Tuhan berdiam, Tuhan merajai, Tuhan menjadi pemimpin, Tuhan menjadi kepala keluarga ini. Pada saat ini saudara menerima berkat daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudara dalam hal ini saudara terima pahami bahwa hidup ini akan selalu berproses menuju kesempurnaan. Karena itu dalam perjalanan menuju kesempurnaan ini mesti ada kesediaan hati untuk boleh diarahkan, dipimpin oleh Tuhan. Biarlah saudara mau dibangun oleh Tuhan. Seulu mahamu paulion. Itu kata Pemazmur dalam pasal yang 127. Dikatakan di situ, apakah memang saudara mau bersedia dibangun? Ngahu pajongjok kami, bagas nami. Kata orang Batak. Siapa yang membangun? Isi dona pajongjokon. Bagaimana? Ala gudak kepekko, upajongjong mabagas. Manak songo dia pemar lantai pitu do akalan nasing lengkap dengan fasilitas wah mewah di sana. Bukan itu maksudnya. Tetapi bagas atau rumah yang sebenarnya itu bagaimana pertautan dua hati saudara itu diikat oleh kasih akan pengenalan kepada Tuhan. Itulah yang dibangun. Artinya variabel dalam hati saudara itu menjadi suatu bahan untuk dibangun menjadi rumah Tuhan. Bagas ni debata, asa debata gabi pemimpin. Tuhan menjadi kepala keluarga ini.
Bagaimana saudara diarahkan, dipimpin oleh Tuhan? Kalau memang saudara tidak mau menerima dia sebagai pemimpin, songon uluat di tengah-tengah di keluarga. Saudara menutup hati dan pikiran, kami tidak mau diatur. Tetapi apabila saudara bersedia untuk menerima kepemimpinan daripada Tuhan, dia menjadi pengarah, dia menjadi pemimpin, dan dia menjadi kepala dalam rumah tangga ini. Itulah yang kedua. Dan yang terakhir saudara-saudara, bagaimana saudara boleh disertai oleh Tuhan dalam pemberkatan ini menjadi keluarga yang mengidolakan Tuhan. Saudara mau dipersekutukan di dalam damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kita boleh meraih damai di dunia ini, tetapi damai itu masih berselimut dalam kehidupan secara duniawi. Karena tidak mampu saudara-saudara dalam damai di dunia ini seperti damai, hakikat damai yang daripada Tuhan. Karena damai di dunia ini adalah damai yang kongko-kongko. Damai dalam arti melihat dari segi kehidupan saja. Tetapi damai yang berasal daripada Tuhan mampu mengatasi segala kehidupan, mampu mengatasi segala masalah yang kita hadapi. Karena Tuhan sudah menjadi raja, pemimpin di tengah-tengah rumah yang dibangun. Dikatakan di sini bagaimana hidup damai sejahtera itu, saudara harus boleh memiliki sehati, sepikir di dalam Tuhan. Saroha sapikira kamu. Harus saroha do sapikiran. Kita boleh mengingkari saudara-saudara yang kekasih bahwa saudara Richard dan saudara Rita Maria, mereka sudah dipersatukan oleh Tuhan pada pemberkatan ini. Bukan berarti orang ini satu. Bagaimanapun dua personalnya. Yang bodohono tak ngesada halau, tak sada dolmana. Bagaimanapun keluarga ini dipersatukan menjadi satu, bagaimana sehati, sepikir dan satu tujuan. Tetap itu personal dua. Isi madok nesida sada. Tahu. Dua donesida alai bohado na duaon gabi saroha, satu pandangan, sehati, sepikir. Bagaimanapun saudara Richard dan Borutorus di sini memiliki dua otak. Indonesia dok sada otak ni halakon. Tangarongi. Alai kedua variabel otak itu difokuskan, ya. Melalui dokter di hati kami berkiblat kepada Tuhan. Itulah satu pikiran. Kalau memang berkiblat kepada dunia ini, otaknya satu, berkiblat kepada dunia yang lain, mana mungkin bisa satu pikiran. Tetapi apabila kita berkiblat kepada roh Tuhan, kepada Tuhan yang mempersatukan, yang mempertemukan, dan yang memberkati, kita wajar dan pasti kita dibuatkan untuk sehati, sepikir di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Karena kami sudah menerima firman-Mu dan mendengar firman-Mu. Bukan saja mendengar, tapi bagaimana kami mengaminkan, menghidupinya di dalam kehidupan kami secara khusus. Bagi saudara kami Richard dan Rita Maria Borusitorus, Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang mempersatukan, dan Tuhan yang membangun dengan membuka hati dan pikiran mereka, agar Tuhan menjadi pemimpin, agar Tuhan menjadi uluan di tengah-tengah keluarga yang mereka bentuk dan Tuhan bangun. Sehingga rumah tangga yang mereka
bangun itu didasari di dalam satu iman, satu pengharapan, dan satu di dalam kasih yang daripada Tuhan. Berkatilah keluarga ini ya Tuhan, agar menjadi keluarga tiruan, agar keluarga yang boleh menjadi pelita, boleh menjadi penyalur cinta, kasih, dan sayang yang Tuhan sudah rajut dalam kehidupan mereka. Agar kesetiaan itu, kasih itu tetap setia sepanjang hidup mereka di dunia ini, untuk dipersatukan dan mau membuka hati mereka agar Tuhan berdomisili, Tuhan tinggal, Tuhan mau diam, menjadi penguasa, menjadi pemimpin bagi rumah yang Tuhan bangun dan Tuhan bentuk. Demikian juga keluarga. Mereka dapat sama-sama mendoakan keluarga ini, agar keluarga ini menjadi keluarga yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki, menjadi gereja dan menjadi bait Allah karena Tuhan yang membangunnya. Berkatilah segala sesuatu yang kami pikirkan dalam sukacita yang kami terima pada saat ini secara khusus Hasuhuton, Paranak Daud Parburu, untuk menyempurnakan sukacita itu di dalam pesta perayaan pada hari ini. Tuhan yang mengarahkan dan Tuhan yang terpuji dan dimuliakan, agar apa yang kami inginkan betapa kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada dia, tetapi perlakukanlah dia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami
adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai daripada Allah yang menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Richard Roberto Halomoan Sirait. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Rita Maria Rosana Boru Sitorus menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, kepada saudara Richard Roberto Halomoan Sirait untuk menjawabnya. Ini saya bertanya kepada pengantin perempuan Rita Maria Rosana Boru Sitorus yang telah dipilih saudara Richard Roberto Halomoan Sirait menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Richard Roberto Halomoan Sirait menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, kepada saudari Rita Maria Rosana Boru Sitorus untuk menjawabnya. Nah, saudara bersiap bersedia di hadapan Tuhan. Sekarang saya meminta saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara di hadapan Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan, serahkan firman kepada saudara dalam Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang mengatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih setia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai. Amin. Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Sirait dan keluarga besar Sitorus. Kita bersyukur dan bersukacita boleh menyaksikan pemberkatan kudus dari pernikahan dari anak-anak jemaat kita, Richard dan Rita.
Kiranya keluarga baru ini boleh senantiasa diberkati dan sehingga menjadi berkat dan sukacita bagi kedua keluarga besar, bagi orang-orang yang ada di sekitar, dan bagi orang banyak. Kepada keluarga baru, Richard dan Rita, tadi Amang Pendeta sudah menyampaikan firman Tuhan dari 2 Korintus 13. Dikatakan di sana, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Katakan usahakanlah berarti harus ada upaya, harus ada yang kita lakukan supaya kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Sempurna sesuai kehendak Tuhan. Menjadi cukup dan baik untuk pasangan kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga besar kita, dan untuk banyak orang. Dikatakan juga tadi hidup adalah misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi yakin dan percayalah ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan mendapat penyertaan dan pemimpinannya. Dan semua jawaban dari segala misteri di dalam hidup kita itu ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu kami semua Amang Pendeta kita dan semua Amang Inang Parhalado dengan sukacita memberikan tanda kasih berupa Alkitab ini. Biarlah Alkitab ini boleh menjadi pegangan hidup kalian karena semua jawaban dari masalah di dalam hidup kita ada di sini. Dan satu lagi pesan saya, jangan lupa setelah ini registrasi. Tetaplah aktif di dalam gereja. Teruslah berkegiatan. Karena kalian tidak otomatis menjadi jemaat, tapi harus registrasi. Jadi jangan lupa. Itulah dari kami, Amang Pendeta dan Parhalado, kiranya keluarga baru ini senantiasa diberkati. Yesus pimpinlah
ayat yang kedua, jemaat kami persilakan untuk berdiri. Berilah kami iman yang teguh, jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi berteguh ikut jalanmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kiranya menyertai dan memberkatimu semuanya. Amin. Oras madihita saluhuna. Pada Tuhan kita, Tuhan yang Maha Baik, Allah Tritunggal, di mana pada hari ini kita sudah mendapatkan sukacita dengan berlangsungnya pemberkatan perkawinan kepada anak kita Richard dan Rita Maria yang sudah berlangsung dengan sangat baik, yang dipimpin oleh Amang Pendeta Torus. Acara selanjutnya kita sampai pada acara bagian yang ketiga, yaitu kata sambutan dari keluarga Paranak, keluarga Sirait dan keluarga Perburu, keluarga Sitorus. Perjulungan non Madakun Hata, perwakilan sian keluarga anak, Dungi Mangyuk Mamuse, perwakilan sian keluarga Sitorus Lau Madakun Hata. Inganan do pertikian bulian hami matu amuna Roma Muamang, perwakilan keluarga Seret Romamu tujulo pasatun hata. Oleate maditu hata. Dinanauk sipul pamasu-masuon niyang ginami Roberto Halomoan Sirait Dohot Anggi Borunami Maria Boru Sitorus. Pertama-tama selamat ya Roberto sama Anggi Borunami Boru Sitorus. Selamat datang di keluarga Sirait. Kiranya keluarga ini mengidolakan Tuhan seperti apa tadi yang disampaikan Bapak Pendeta. Semoga keluarga baru ini mengidolakan Tuhan dalam keluarga, di dalam membina keluarga, mulai hari ini sampai ke hari yang akan datang. Tuhan memberkati kalian ya. Oleh hati mak, kamu behita napung dison. Parjulo majo, kamu lihaton ni rohanami tutu hatta. Songonima tong dihamu parhaladu ni huria HKBP Pondok Gede. Songonima nang dihamu tarlumobina secara khusus tu Amang Pendeta Sitorus. Sirait do Amang Pendeta. Jala salum ni kita mulso salau. Ai se sirait turu do amu kan?
Mulai hati mamang dah, amang pendeta. Kawanima di sude ruas ni huria doh sude jajaran ni pengurus HKBP Pondok Gede mulai hati madihamu. Sai ditabai tu hatta madihamu gugu dok lasiroha. Dina padimun-dimun dohot na melayani jemaat ni huriat tadi HKBP Pondok Gideon. Tu hatta ma nama dongani hamuna. Kawanima nang dihita sude ulang nami hula-hula nami kona tulang nami sude matai hita dongat tubuh nami sirai sude mahita na pungu na di gerejaon duk sidung sian gerejaon rap udur mahita tu inganan naong di parade ni hasuhuton tu Geraha Cibening Pondok Gede. Mau lihat tema di Tuhata di sude acara ginanaong sipul pamasu-masu di bagai sadarion. Sai di pasu-pasu Tuhata matong hita anon di acara Blaun adat. Nah di Patupa di gereja di gedong Geraha Cibening di bagai sadarion. Moliate mari hamu sude amang moliate mari Tuhata butima. Orasma dihita saluhuna. Amado jumulo dohonot tamauliate tua mata ding debata perdinggen besai. Ala dilehod do dihita tikin aleheton. Bu hita tok pajupang di bagas joron itu hatta. Di bagasan lasni roha dohot pamatang nahipas. Perjulu madohonon nami mauliate tua amang padita siturus. Ima dinaung patol hason berita nauli tu hami ruas yang dia metong gabe jamitana manguli di hami ruas lumubi ma di anak doho boru ni huria naung baru majalo pasu-pasu par donga saripeone lumubi mamang mau lihat ma dohonon nami di naung dia pehomuna pasu-pasu ni tu hatta tu anak doho boru ni huriai ima pasu-pasu pardonga saripeon atong sayang dia mah gabe rumah tangga sitiruo nih rumah tangga na sempurna rumah tangga na gokholong di tonga-tonga ni kita jolma gabe rumah tangga siului hata ni tuhata mulai ati marodon nami dia mang parhaladuni hurianami dohot inang parhaladuni hurianami suaksone nang di tim musik. Oleh ati mamang ipakkubiyo sombuna saluhuna dia patupahon ulaon pamasu-masuon ni anak doho boru ni huriai. Lalu semoleh ati madohon nami dihamuna dihita do namar donga tubuh dihita namar hamaranggi raja sitorus. Tongonima nang diburu nami bere ime bere. How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness.